Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kita via Zoom meeting ini pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi ya pemutakhiran akun universitas, termasuk di dalamnya Google Scholar, kemudian Litab Dimas, mungkin nanti juga ada masalah Turnitin, Sinta dan lain sebagainya, atau nanti kita bisa diskusikan juga permasalahan-permasalahan atau beberapa hal yang menjadi kendala atau yang bisa kita diskusikan nanti. Ya, yang kami hormati hadir bersama kita pada pagi hari ini Ketua LP2M, Bapak Dr. Fridianto MPDI, kemudian Sekretaris LP2M, Bapak M. Husnul Abid MA, kemudian Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Oke, untuk pertama kita berikan kesempatan kepada Ketua LP2M untuk memberikan arahan kepada kita bersama. Kepada Bapak Dr. Fridianto kami persilakan. Terima kasih Pak Tasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Sekretaris LP2M Mas Abid dan Korpus Lit Pak Tasnim, serta yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu dosen UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama LP2M untuk kita bersama-sama memutakhirkan akun-akun kita yang terkait dengan kegiatan akademik kita seperti Litab Dimas, Sinta, Google Scholar, dan Turnitin. Kami di LP2M merasa perlu melakukan kegiatan pemutakhiran akun-akun ini ya, karena ini memang terkait sekali ya Bapak Ibu dengan karir kita sebagai dosen, karena terutama akun Sinta ya. Akun Sinta ini Bapak Ibu yang sedang mengurus guru besar, ini sangat penting, dan tentu juga Bapak Ibu yang lain ketika mengurus pangkat ya. Dalam beberapa kasus ada beberapa yang sedang mengajukan guru besar misalnya mengalami kendala, mengalami masalah akun Sintanya. Jadi P2M ingin menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, dan kami di LP2M Bapak Ibu terbuka kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin diperbaiki akun-akunnya, silahkan langsung datang ke LP2M di jam kerja tentunya ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang di beberapa kasus ada yang nelponnya malam-malam ya, yang sudah tidur ya minta disinkronkan Sintanya. Nah itu kadang-kadang kan sudah tidak aktif lagi HP-nya atau tidak buka laptop lagi Bapak Ibu. Jadi kalau ada kendala silakan saja nanti Bapak Ibu langsung mengurusnya ke LP2M ya. Kami terbuka dan siap membantu di bawah koordinasi Pak Tasnim. Saya rasa itu saja Pak Tasnim, Bapak Ibu, selamat mengikuti pemutakhiran akun-akun yang berkaitan dengan kegiatan akademik kita. Semoga dengan kegiatan ini bagi kita yang sedang mengurus ya lektor kepala, guru besar itu tidak banyak lagi ya mengalami kendala. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasnim, silahkan dilanjutkan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Fridianto MPDI atas arahannya kepada kita bersama. Jadi betul Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua LP2M tadi, bahwa penggunaan akun khususnya di LP2M ini menjadi hal yang penting bagi kita bersama. Selain juga tadi disampaikan untuk pengurusan kenaikan pangkat, guru besar dan lain sebagainya.
Ini juga kami tujukan kepada dosen-dosen kita yang baru-baru. eh, Cukup banyak sekarang kita dihadirkan dengan dosen CPNS, dan dosen-dosen ini kemudian juga tentunya akan membuat eh, akun-akun ini, termasuk akun Litab Dimas, Sinta, Turnitin dan lain sebagainya. Karena fasilitasnya ada dan kita hari ini mensosialisasikan kepada kita bersama terkait dengan akun-akun ini. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan kepada Bapak M. Husnul Abid untuk materi sesi pertama, itu berkaitan dengan Sinta ya, Mas Abid ya. Oh, Sinta dulu ya. Ya, Sinta dulu, Mas Abid. Ya, pada Oke. Mas Abid kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua LP2M, Bapak Dr. Widianto, yang saya hormati Koordinator Pusat Penelitian, Bapak Tasnim, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta Zoom meeting pada hari ini. Em, Hari ini kita akan membahas tentang eh, pembaruan akun-akun institusi. Ada Sinta, ada Litab Dimas, juga Bapak Ibu kalau punya kendala Google Scholar, Scopus, dan lain-lain, insya Allah nanti bisa disampaikan. Bapak Ibu, saya akan pertama, tadi mohon maaf agak terlambat memulai karena moderator yang kami rencanakan ternyata tetangganya meninggal dan dia harus ke sana. Jadi akhirnya moderatornya Pak Tasnim. Nanti Pak Tasnim juga akan menyampaikan eh, menjadi narasumber juga tentang Litap Dimas dan lain-lain. Oke. Apakah sudah terlihat eh, share screen saya? Sudah, Mas. Silakan, Oke. Mas. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saya akan membahas tentang Sinta, bagaimana mendaftar, memperbarui, dan melakukan optimalisasi. Bapak Ibu, seperti kita tahu, Sinta, eh, kepanjangannya kalau nggak salah, Science and Technology Index. Jadi Sinta ini adalah satu aplikasi milik Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek sekarang. Jadi eh, dulu aplikasi ini milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, nah atau Kemdikbudristek. Nah, jadi perubahan-perubahan nama seperti itu eh, juga mempengaruhi Sinta kita. Jadi dulu Bapak Ibu mungkin ya dulu ketika login ke Sinta alamatnya adalah sinta.kemdikbudristek.go.id, tapi sejak kurang lebih 2 bulanan ini eh, alamatnya sudah baru menjadi sinta.kemdiktisaintek.go.id. Nah, di alamat yang baru ini kadang-kadang kami mendapatkan beberapa laporan, beberapa dosen mengalami kendala seperti ketika login dan lain-lain, akunnya tidak dikenal dan lain-lain. Beberapa sudah menghubungi kami dan beberapa sudah diselesaikan. Jadi itu kadang-kadang perpindahan-perpindahan seperti itu membuat beberapa permasalahan di soal akun dan seterusnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu silahkan cek akunnya apakah bisa dibuka atau tidak, kendalanya seperti apa dan lain-lain silahkan disampaikan. Kemudian bagi Bapak Ibu, terutama dosen yang baru, yang CPNS, atau yang belum memiliki akun Sinta, syarat pendaftaran pertama jelas Bapak Ibu harus punya email institusi. Nah, Bapak Ibu kalau hari ini ada Bu Titin Agustin Ningsih, sangat
baik juga kalau Bapak Ibu nanti minta akun email institusi ke beliau. Jadi akun email institusi itu adanya di UTPD, Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Jadi untuk email institusi itu tidak berada di LP2M karena kadang-kadang ada juga yang menghubungi kami nanyakan email institusi kami apa ya, atau pas kadang-kadang sering juga passwordnya apa ya. Nah, jadi sekali lagi kami tidak memiliki otoritas untuk masuk ke email institusi. Jadi itu ada di UTPD. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah nomor KTP. Jadi Bapak Ibu harus punya nomor KTP dan saya yakin semuanya punya. Kemudian yang ketiga adalah akun Google Scholar. Jadi Bapak Ibu sebelum mendaftar Sinta, pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar Google Scholar dulu. Kalau belum mendaftar Google Scholar, Bapak Ibu tidak akan bisa mendaftar Sinta. Kemudian yang keempat itu mohon isikan NIDN atau yang sekarang yang baru CPNS baru itu tidak punya NIDN karena sudah diganti dengan NUPTK, nomor urut apa nih? Pendidik dan tenaga kependidikan kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu memiliki NIDN atau NUPTK, jadi untuk dosen harus punya itu. Kalau belum punya bagaimana? Nah, itu diurus dulu di sekali lagi di UTPD. Nah, NIDN atau NUPTK itu adanya di Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau di institusinya Bu Titin Agustiningsih. Nah, jadi empat ini penting sebelum atau harus ada sebelum Bapak Ibu mendaftar Sinta. Oke, jadi kalau empat ini tidak ada, Bapak Ibu tidak bisa mendaftar Sinta. Apakah bisa menggunakan email bukan institusi, misalnya Gmail atau Yahoo dan lain-lain? Eh, Bapak Ibu bisa mendaftar, tetapi tidak akan diverifikasi oleh admin. Jadi memang syarat di kita sudah disepakati oleh pimpinan dan diwajibkan oleh pimpinan bahwa kita menggunakan email institusi. Karena itu merupakan optimalisasi juga untuk institusi kita. Oke, jadi empat ini syaratnya Bapak Ibu. Nah, kemudian cara mendaftarnya bagaimana? Eh, Pertama Bapak Ibu buka link ini sinta.kemdiktisainstek.go.id/login/registration. Nah, kemudian yang kedua isikan data-data yang diminta. Pertama status ini maksudnya adalah Bapak Ibu sebagai dosen atau sebagai peneliti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bukan dosen bisa juga membuat akun Sinta dan itu yang diminta adalah nomor KTP. Nah, kalau Bapak Ibu bukan dosen, cantumkan saja di situ sebagai peneliti. Nah, misalnya ada karyawan kita atau staf kita atau tenaga kependidikan kita yang memiliki publikasi yang lumayan misalnya karena rajin menulis atau rajin riset dan seterusnya, bisa menggunakan atau bisa mendaftar sebagai peneliti. Jadi statusnya nanti ditulis sebagai peneliti atau researcher di situ. Kemudian eh, masukkan juga NIDN atau NUPTK, kewarganegaraan Indonesia, kemudian nama lengkap. Nama lengkap itu tidak menggunakan gelar, jadi nama saja. Karena nanti gelar itu ada isiannya sendiri. Kemudian masukkan afiliasi, jabatan fungsional, nomor KTP, email institusi, kemudian password yang Bapak Ibu mau, silahkan dibuat, kemudian link Google Scholar, dan itu yang wajib. Kalau ID Scopus, kalau ada saja, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi Google Scholar itu wajib. Kemudian, nah yang penting nanti saya akan tunjukkan, hati-hati ketika mengisikan afiliasi. Sebaiknya ketika mengisi afiliasi atau institusi kita, jangan Bapak Ibu searching dengan nama eh, Jambi. Nah, jangan searching dengan Jambi karena ketika searching dengan Jambi, yang akan muncul di atas adalah IAIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dan itu akun yang sudah tidak aktif. Jadi kami juga sudah mensurati ke
Sinta untuk menghapus ini sebetulnya. Tetapi kemudian entah kenapa sampai sekarang ketika kami menghubungi juga admin di pusat, ini belum juga dihapus. Nah, karena itu kadang-kadang ketika Bapak Ibu mendaftar, ada juga yang keliru memasukkan masuk ke IAIN Sultan Toha Saipudin Jambi sebagai afiliasinya. Dan kalau itu yang terjadi, maka di akun IAIN Sultan Toha Saipudin Jambi itu udah nggak ada verifikatornya, udah nggak ada adminnya. Jadi kemudian akun itu akan mandek lama. Bapak Ibu mengira kami di LP2M tidak segera memverifikasi, tapi kami mau memverifikasi kami nggak bisa karena kami nggak bisa masuk ke akun IAIN Sultan Toha Saipudin Jambi. Nah, yang benar adalah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saipudin Jambi. Nah, untuk itu sebaiknya Bapak Ibu ketika mengisikan afiliasi, Bapak Ibu mengetik nama Toha, nah, THH, begitu tulisannya. Dan nanti Bapak Ibu memang ada IAIN di situ, ada UIN di situ. Dan Bapak Ibu pilih yang Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saipudin Jambi. Berikutnya setelah mendaftar, Bapak Ibu akan bisa login setelah diverifikasi oleh admin dan disetujui oleh admin. Oke, ini cara mendaftarnya. Nah, oke, kita akan langsung lihat seperti apa pendaftarannya. Mudah-mudahan setelah migrasi ke Kemdikti Saintek ini memang beberapa kali ada kendala dan mudah-mudahan hari ini eh, lebih mudah. Saya akan cek. Oke, tapi maaf, sebelum itu saya akan ini saja. Karena nanti mumpung saya sudah masuk ke akun saya, karena nanti kalau saya keluar ini kadang-kadang agak ada kendala eh, di agak lama baru bisa masuk lagi ke Kemdikti Saintek ke halaman pendaftaran. Jadi saya mohon maaf saya akan lanjut saja dulu. Tadi sudah cara pendaftar. Berikutnya adalah optimalisasi. Nah, untuk melakukan optimalisasi akun Cinta, sebaiknya Bapak Ibu melakukan update profil dan lengkapi data-data Bapak Ibu. Nah, apa itu profil yang perlu diupdate? Pertama, gelar. Jadi tadi ketika Bapak Ibu mengisikan nama, itu cukup nama saja, tidak perlu menggunakan gelar. Karena gelar ada kolom isian sendiri. Gelar itu nanti ada gelar depan atau gelar belakang. Gelar depan itu maksudnya doktor. Kalau gelar belakang misalnya SH atau SHI atau SPDI, kemudian MAG atau MPDI atau MHI, kemudian gelar belakang juga bisa jadi PhD. Jadi pilih nanti gelar depan atau gelar belakang. Kemudian isikan juga level departemen atau prodi tempat Bapak Ibu mengajar. Levelnya itu maksudnya di situ ada tiga tingkatan, S1, S2 atau S3. Jadi levelnya dipilih kalau S1 ya S1, kemudian S2 ya S2 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ada di prodi mana? Itu level departemen. Nah, kemudian isikan prodinya atau departemen di situ. Dan lain-lain ada beberapa isian yang lain. Nah, beberapa data dari PDDikti secara otomatis tersinkronisasi jika Bapak Ibu mengisikan NIDN atau NUPTK dengan benar. Nah, ini menjadi syarat ketika Bapak Ibu mendaftar. Tapi kadang-kadang ada Bapak Ibu yang ketika mendaftar itu tidak mengisi NIDN atau NUPTK dengan benar. Dan karena kalau Bapak Ibu tidak mengisikan NIDN atau NUPTK dengan benar, maka Bapak Ibu tidak akan tersinkronisasi otomatis dengan PDDikti. Jadi beberapa gelar departemen nanti ada halaman dari PDDikti itu tidak akan masuk ke akun Cinta Bapak Ibu. Nah, kemudian juga untuk optimalisasi isikan juga ID Garuda. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menulis artikel di jurnal eh, terindeks Sinta, maka Bapak Ibu akan punya ID Garuda. Silakan searching nama di situ.
Kemudian ID Scopus kalau ada, kemudian juga ID Web of Science atau WOS kalau ada juga. Nah, kemudian jangan lupa cek di laman Garuda untuk tahu ID Garuda, buka laman Garuda. Nah, Bapak Ibu ketik nama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki ID lebih satu, ya Bapak Ibu bisa melakukan eh, apa? ID-ID yang banyak itu bisa disatukan, ya bisa disatukan. Nanti cara menyatukannya akan kami tunjukkan. Oke, jadi kebanyakan kita kadang-kadang mengisikan atau memiliki ID Garuda yang banyak, terutama kalau Bapak Ibu ketika menulis di jurnal terindeks Sinta itu menggunakan afiliasi yang sangat beragam. Misalnya dulu Bapak Ibu pernah menulis di jurnal terindeks Sinta, afiliasinya misalnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, itu akan muncul afiliasi fakultas dan keguruan. Jadi Bapak Ibu, nama Bapak Ibu punya ID Garuda dengan afiliasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, berikutnya Bapak Ibu ketika menulis menggunakan afiliasi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Bapak Ibu akan punya akun baru. Ketika Bapak Ibu lagi menulis UIN itu ditulis panjang Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, itu akan muncul ID baru lagi. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penyatuan akun dengan masuk ke laman Garuda. Nanti kami tunjukkan caranya. Oh ya. Nah, ini untuk eh, update Sinta, Bapak Ibu lakukan di sini. Klik update profile ya di sebelah kanan. Ya, Bapak Ibu klik tanda panah ke bawah, ada update profile, kemudian update password dan seterusnya. Nah, jadi terutama update profile itu menjadi penting di situ. Eh ya, kemudian tentang pembaharuan. Secara berkala, sebaiknya Bapak Ibu melakukan sinkronisasi agar akun Sinta Bapak Ibu terus mengalami pembaharuan atau selalu terupdate. Itu satu. Nah, sinkronisasi itu bisa dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun. Jadi Bapak Ibu yang banyak terjadi adalah Bapak Ibu menghubungi kami di LP2M lewat WA atau telepon misalnya. Tolong eh, Sinta saya disinkronisasi. Padahal Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri, Bapak Ibu sendiri. Masuk ke akun Bapak Ibu, lalu nanti lakukan sinkronisasi sendiri. Kemudian sinkronisasi penting agar publikasi Bapak Ibu yang terkini, terbaru itu masuk ke akun Sinta. Kalau tidak dilakukan sinkronisasi, itu akan lambat atau lama. Oke, saya akan stop share di sini dan saya akan masuk ke agak teknis ke akun Sintanya. Oke, Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Jadi ini halaman Sinta saya setelah saya login di Sinta. Ini yang akan terjadi. Bapak Ibu bisa melakukan update profil. Ya, di sini Bapak Ibu sekali lagi tadi di sebelah kanan dari layar komputer kita. Nah, sebaiknya menggunakan komputer Bapak Ibu. Ini memang bisa diakses melalui handphone, tetapi handphone kadang-kadang terlalu kecil atau halamannya berbeda tampilannya dengan yang saya tampilkan sekarang. Dan juga mungkin membingungkan kalau Bapak Ibu menggunakan handphone. Jadi sebaiknya menggunakan komputer atau laptop. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu klik tanda panah ke bawah ini, lakukan update profile. Ketika update profile sudah diklik, maka yang muncul akan seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu eh, ini bisa mengisikan beberapa hal. Ini misalnya ID Scopus bisa ditambahkan, kemudian ID WOS, Web of Science, itu bisa ditambahkan, kemudian ID Garuda bisa ditambahkan di sini, lalu kemudian nomor KTP bisa ditambahkan, kemudian ini bisa dipilih.
academic grade-nya atau jabatan fungsionalnya. Ya, apakah lektor atau asisten ahli atau lektor kepala bisa dipilih di sini. Kemudian, nah gelar depan kalau punya doktor misalnya di sini atau profesor ditulis di sini, jadi tidak perlu di nama kita. Nama kita cukup nama saja. Kemudian gelar belakang tulis kalau ada. Kemudian apa namanya eh, pendidikan terakhir dituliskan S1 atau S2 di sini. Kemudian ini level Bapak Ibu mengajarnya di S1 atau S2 atau S3 diketik di sini. Kemudian juga diisikan prodi Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman yang berasal dari PD Dikti. Dari halaman ini baru muncul kalau Bapak Ibu mengisikannya mengisikan NIDN atau NUPTK dengan benar ketika mendaftar Sinta. Kalau tidak mendaftar Sinta dengan benar, maka ini tidak akan muncul. Nah, bagaimana ini memunculkannya? Klik sinkronisasi PD Dikti. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini secara mandiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian itu satu, ketika melakukan update profil Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagaimana yang saya sampaikan tadi? Di halaman yang kiri, Bapak Ibu, itu ada menu My Sinta. Di menu My Sinta itu ada di sini macam-macam. Sayangnya ini berbahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Jadi kita sedikit-sedikit perlu akrab juga ini apa maksudnya gitu. Yang pertama misalnya publication Scopus. Jadi ini maksudnya publikasi Scopus. Mestinya yang benar kan Scopus Publication gitu ya. Publikasi di Scopus, publikasi WOS, publikasi di Google, publikasi di Garuda. Nah, Bapak Ibu bisa klik contoh ini publikasi Google. Ya, mudah-mudahan webnya bagus. Nah, ini agak lama kadang, Bapak Ibu. Setelah pindah ke Kemdikbudristek ini, menurut saya sering lama sekali aksesnya, agak tersendat. Nah, ini mungkin agak tersendat, Bapak Ibu. Ah, ya. Oke, nanti saya akan sampaikan ketika sudah bisa masuk ke situ. Tapi saya akan masuk ke apa yang bisa kami lakukan di admin. Nah, ini Bapak Ibu. Kami juga punya akses ke admin Sinta karena saya termasuk salah satu yang menjadi admin. Oke, saya akan share di sini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu halaman sudah terlihat. Ini halaman admin Sinta. Jadi Bapak Ibu, saya bisa mengakses Sinta melalui ini. Tetapi Bapak Ibu, kami tidak punya akses. Misalnya gini, ini nanti ada ini ketika Bapak Ibu mendaftar Sinta, Bapak Ibu akan ketika Bapak Ibu mengisikan afiliasinya Universitas Islam Negeri Sultan Talasyaburin Jambi, Bapak Ibu akan masuk di sini dulu. Oke, ini beberapa sudah mendaftar ini. Nah, ini akan kelihatan Bapak Ibu yang mendaftar Sinta, misalnya ini Ika Aryastuti Hasanah. Saya tidak tahu beliau dan kita lihat. Nah, apakah Ibu Ika Aryastuti Hasanah ini mengisi form pendaftaran dengan benar? Kita lihat di profil. Pertama begini, kami akan mengecek di profil. Ya, profil beliau, mohon maaf ini mungkin ada data yang agak pribadi jadi terlihat, tapi ini sebagai pembelajaran. Nah, di sini Ibu Ika itu tidak mengisi NUPTK, NU, NIDN dengan benar. Jadi yang diisi adalah nomor KTP. Nah, ini sebaiknya
Tidak begitu. Karena nanti ketika kami lakukan sinkronisasi ke PD Dikti ini nggak muncul di sini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami tidak bisa menyetujui pendaftaran ini kalau yang bersangkutan itu tidak mengisikan dengan benar. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, nah ini sudah menggunakan email institusi, ya sudah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kami tidak punya akses ke password Sinta Bapak Ibu. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kami sering ditanya akun kami apa, kira-kira begitu. Tapi kami bisa melakukan penggantian password. Nah, kami bisa melakukan penggantian password, tapi kalau kami melihat password Bapak Ibu nggak bisa. Jadi, kami kalau ditanya apakah akan oh ya sorry ini tadi akan mengisi apa ketika Bapak Ibu tidak bisa membuka mengakses Sinta Bapak Ibu kami akan melakukan penggantian password dengan password yang standar dan nanti Bapak Ibu silakan setelah itu melakukan pembaruan. Nah, kembali kita lihat ke halaman dashboard misalnya. Apakah Ibu Ika ini mengisi Google Scholar-nya dengan benar? Kita lihat di sini. Kami bisa mengecek di sini. Nah, kami bisa cek. Ya, di halaman yang eh, Google Scholar, ternyata Ibu Ika sudah memiliki akun Google Scholar dengan benar. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah Ibu Ika ini sudah mengisikan publikasi Google Scholar-nya dengan benar? Nah, ini tampaknya sudah lumayan. Ya, saya nggak tahu ada satu atau beberapa tulisan yang perlu kami cek lebih lanjut. Misalnya soal ini nggak ada nama Bu Ika, ya. Jadi nanti kami bisa cek ulang. Nah, kesalahan Bu Ika hanya satu, dia tidak mengisi NIDN atau NUPTK dengan benar. Jadi itu yang membuat beliau tidak bisa di, dilakukan verifikasi akun. Nah, atau aktivasi akun. Nah, jadi nanti kami akan kasih catatan eh, ke beliau. Eh, kita lihat juga misalnya ini Syahidullah Habibie. Nah, ini agak nyendat lagi Bapak Ibu. Oke, nah saya akan stop share di sini dulu. Tadi saya lihat di halaman yang profil saya pribadi, Bapak Ibu bisa mengupdate. Nah, bagaimana cara mengupdate mandiri Sinta Bapak Ibu? Nah, ini saya masuk ke sini. Ini adalah akun saya, jadi saya bukan halaman admin di sini. Saya bisa masuk ke sini, lalu kemudian misalnya ini tadi saya klik My Sinta, kemudian saya klik publikasi Google. Nah, ini publikasi Google saya, dari Google Scholar saya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi sendiri dengan klik di sini. Sebelah kanan itu ada tulisan REC, artinya Request Synchronization atau permintaan sinkronisasi. Bapak Ibu klik aja ini, request sinkronisasi, dan kemudian akan ada pertanyaan begini, are you sure? Apakah Bapak yakin akan meminta Google Scholar dokumen itu dilakukan sinkronisasi? Kemudian klik yes, send request. Nah, nanti ketika yes, itu eh, Google akan atau Sinta akan melakukan proses sinkronisasi. Jadi ditunggu saja. Nah, demikian juga Bapak Ibu untuk WOS atau Scopus juga lakukan hal yang sama, kurang lebih sama. Nah, kecuali untuk halaman buku atau IPRS itu sertifikat HKI. Nah, kita sayangnya tidak punya akses untuk riset atau community service atau PKM karena ini diambil langsung dari data-data yang ada di aplikasi Kemdikbud. Sementara kita tidak punya akses ke aplikasi mereka, kita menggunakan untuk riset dan PKM kita menggunakan aplikasi Rita Primas.
Mungkin itu dulu, Bapak Ibu, saya coba eh, lagi yang ya. Sementara begitu, nanti eh, kita di sesi tanya jawab kita akan eh, banyak berdiskusi. Begitu Pak Tasnim, kemudian saya persilakan Pak Tasnim untuk melanjutkan mengenai Litap Dimas, bagaimana mendaftar, optimalisasi, pembaruan, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abid atas pedoman pendaftaran akun dan pemutakhiran akun Sinta Kemdikti Sentek. Saya mohon maaf ini tidak bisa menampilkan video karena di tempat kami mati lampu. Mudah-mudahan baterai laptop saya cukup. Ini Mas Abid dan Bapak Ibu semua. Baik, saya coba cepat Bapak Ibu. Kita akan coba eh, pertama dulu untuk pendaftaran ya di akun Litap Dimas. Izin share screen. Eh, Tampilan di Litap Dimas kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Eh, Kami yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan tampilan seperti ini dan kita awali dengan pendaftaran dulu. Pendaftaran akun Litap Dimas bisa kita lakukan di web Litap Dimas, litapdimas.kemenak.go.id. Nanti langsung saja Bapak Ibu bisa login di sini. Kalau sudah punya akun silakan langsung masukkan email institusi dan kata sandinya, kemudian login. Kalau belum terdaftar, ini untuk teman-teman CPNS dan dosen baru yang belum punya akun Litap Dimas, silakan diklik di belum terdaftar dan mendaftar di sini. Coba kita contohkan satu. Di sini ada eh, petunjuk ringkasnya. Di sini seperti biasa, Bapak Ibu bisa masukkan email institusi. Kita coba masukkan satu ya, ini email helmi@punjabi.ac.id. Katakanlah kita buat namanya Helmi Yahya. Helmi Yahya misalnya. Kemudian passwordnya silakan masukkan password yang sesuai, yang Bapak Ibu ingat. Kemudian sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Abid tadi, di sini ini sering kesalahan yang terjadi ya karena memang masih ada eh, di sini IAIN Jambinya. Kalau kita klik Jambi di sini banyak sekali kampus-kampus yang ada di Jambi termasuk UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kalau seandainya Bapak Ibu salah memilih kampus, otomatis nanti pendaftaran Bapak Ibu tidak akan masuk ke admin UIN kita, tapi masuk ke admin UIN yang Bapak Ibu klik di sini. Nah, itu akan bermasalah karena agak ribet pengurusannya. Nanti kita juga tidak tahu atau Bapak Ibu kan juga tidak sadar mengklik siapa. Kita menyadarinya masuk ke Winjambi padahal kita klik yang lain. Nah, itu agak sedikit bermasalah untuk eh, penyelesaian masalahnya. Kita harus bersurat lagi memberitahukan pusat untuk perbaikan kesalahan ini. Jadi pastikan masuk ke ini Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kalau yang paling aman memang seperti yang Mas Abid sampaikan tadi, kata kunci yang kita pakai itu adalah Toha ya. THAHA karena ya cuman kampus kita yang menggunakan inisial Toha ini Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kemudian masukkan eh, kata kuncinya. Eh, Kemudian bisa daftar sekarang. Oke, selamat Anda sukses terdaftar. Berarti ini sudah sebagai notifikasi bahwa Bapak Ibu sudah berhasil terdaftar dan bisa login sebagai peneliti. Kemudian kita keluar, kita bisa langsung login di sini atau di halaman pertama. Di sini bisa login atau Bapak Ibu di halaman pertama bisa login, bisa masuk di sini tadi Helmi ya. Nah, Helmi yang kita buat tadi. Kemudian masukkan passwordnya yang sudah Bapak Ibu gunakan tadi. Nah, sampai di bagian ini langsung lengkapi sekarang. Nah, ini diminta untuk melengkapi profil pribadi dan ini usahakan harus terisi semua Bapak Ibu.
termasuk juga nomor kependudukan NIK, termasuk nanti ID Sinta yang sudah diterangkan oleh Mas Abid tadi, di copy di sana, dipaste di sini. Ketika ID Sinta ini sudah masuk ke sini, nanti kita ya sudah diisi semua, pastikan dokumen-dokumennya sudah benar, baru di sebelahnya ada profil Sinta. Nah, ini juga cukup penting Bapak Ibu, karena eh, ini juga menjadi persyaratan di Litap Dimas untuk bisa mengajukan penelitian. Agar akunnya bisa digunakan, Bapak Ibu juga harus sudah eh, ID Sintanya ini tersinkron dengan Litap Dimas. Nah, itu yang menjadi persyaratan Litap Dimas. Jadi ini harus nanti di sini ada satu tombol untuk sinkronisasi Litap Dimas. Kalau sudah berhasil nanti ada notifikasi berhasil untuk sinkronisasi. Nah, ini riwayat pendidikan silakan Bapak Ibu tambahkan strata satunya juga strata 2 dan disiapkan scan ijazahnya. Kemudian berkas pengguna juga diisikan karena nanti verifikator atau admin akan menerima pengajuan Litap Dimas Bapak Ibu ketika dua dokumen ini sudah diisi. Misalnya kartu NIDN. Nah, dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman kemarin sudah tidak ada, kami juga tidak paham ya bagaimana ini. Kalau dulu di masa kita masih ada NIDN, kita ada kartu NIDN. Tapi sekarang sepertinya eh, tidak otomatis diberikan kartu NUPTK, apakah ada atau tidak. Tapi di sini mungkin Bapak Ibu bisa melampirkan nanti screenshot sister yang di dalamnya ada nomor NUPTK. Nah, setelah ini semua diisi, nanti admin universitas kita akan akan apa namanya akan bisa memverifikasi data-data semuanya dan menyetujui Bapak Ibu sebagai eh, peneliti di Litap Dimas. Nah, mungkin itu cara untuk eh, pendaftaran akun Litap Dimas. Nah, bagi Bapak Ibu yang juga kemudian yang sudah punya akun Litap Dimas, itu biasanya kalau masuk pertama di bagian, saya coba masuk dengan akun saya sendiri. Masuk pertama di sini biasanya masih, kalau di sini ada notifikasi, silakan Bapak selesaikan dulu. Biasanya ada notifikasi berwarna kuning ya, bahwa ada tagihan penelitian yang belum selesai. Nah, biasanya tagihannya sudah selesai, tapi Bapak Ibu belum memasukkan abstrak, belum mengisi logbook, dan belum melakukan sinkronisasi Sinta. Maka lakukan sinkronisasi Sinta melalui ini profil, kemudian informasi akun, baru ke profil Sinta. Nah, lakukan sinkronisasi seperti ini. Kalau sudah melakukan sinkronisasi, eh, sekarang biasanya masih belum bisa ya, karena seperti yang Mas Abid sampaikan tadi bahwa akun Sinta sejak bermutasi ke Kemendikti Saintek ini fitur untuk sinkronisasinya masih kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Nah, itu nanti kami bisa melakukan sinkronisasi melalui akun admin. Bapak Ibu bisa menginformasikan ke kami, datang ke LP2M untuk melakukan sinkronisasi. Nanti kami bantu untuk melakukan sinkronisasi. Kemudian apalagi ya yang bermasalah? Ya, biasanya untuk Litap Dimas itu yang sering ditanyakan ke kami, eh, termasuk juga yang belum update informasi ini, belum update di profil pengguna ini, silakan dilengkapi karena ya tidak jarang Bapak Ibu dosen atau peneliti kita tidak aktif menggunakan Litap Dimas, sehingga Litap Dimasnya sudah ditinggalkan begitu lama, sudah tidak berpenghuni lagi Litap Dimasnya, akhirnya profil dan dokumen-dokumen pribadi tidak juga diupdate, sehingga tidak bisa untuk mengajukan penelitian pada pembukaan penelitian yang dilakukan oleh Litap Dimas. Nah, mungkin itu sedikit permasalahan di Litap Dimas. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, di Litap Dimas ini akun admin itu kalau tadi di Sinta tidak bisa mengetahui email password ya, kalau kita di Litap Dimas kita bisa membantu Bapak Ibu yang lupa password untuk mengetahui passwordnya. Cuman kami mohon maaf, kami tidak akan memberikan password
kepada Bapak Ibu dosen yang mana yang minta itu bukan dari yang bersangkutan. Jadi kami hanya bisa memberikan password atau username dan password kepada dosen bersangkutan. Nah, itu sudah menjadi kode etik admin Kitab Dimas. Nah, gitu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan akun Kitab Dimas. Karena juga kita mengejar waktu sholat Jumat, kita sampaikan cepat, kita lebih ke diskusi ya Mas Abid ya. Kita diskusi. Di sini kami langsung saja untuk membacakan beberapa poin diskusi yang ada di kolom chat. Pertama, Pak Kodri, Mas Abid, saya kasusnya sama seperti Bu Ika. Saya isi NIP kemarin. Apakah kami harus registrasi ulang? Nah, gimana Mas Abid? Silakan Mas Abid. Ya, terima kasih. Nanti akan kami hapus. Ini sayangnya halaman admin juga sedang tidak bisa diakses ini. Jadi kalau saya sudah bisa akses, saya akan hapus semua yang tidak menggunakan email institusi, tidak menggunakan NIDN atau NUPTK. Eh, Terkhusus dua hal itu akan kami hapus semua dan Bapak Ibu silahkan mendaftar ulang. Jadi memulai proses dari awal. Ya. Gitu aja, Pak Tasnim. Ya, ya makanya pastikan Bapak Ibu dokumennya sudah benar karena eh, yang ya baik. Karena ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di Sinta, kemudian ada kesalahan, itu dia apa ya istilahnya itu manzilah baina manzilatain ya Bapak Ibu tidak bisa akses dan Bapak Ibu tidak bisa juga mendaftar ulang karena email institusinya sudah pernah digunakan pasti nanti akan ada notifikasi email sudah pernah digunakan. Jadi otomatis kami nanti akan menghapus dulu pendaftaran yang sudah Bapak Ibu lakukan baru Bapak Ibu bisa melakukan registrasi ulang di Sinta masing-masing gitu. Jadi pastikan dokumen-dokumen itu sudah benar, khususnya tadi NUPTK dan data diri pribadi Bapak Ibu. Gitu. Kemudian ada dari Pak Ogi Saputra, Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Saya Ogi Saputra, dosen ekonomi syariah FEB, Winston Severin Jambi. Izin Pak untuk akun Sinta saya afiliasinya masih YN STS Jambi. Sehingga akun Litab Dimas Kemenak saya tidak bisa disinkronkan Pak. Mohon arahan dan petunjuk untuk merubah ke UIN STS Jambi afiliasinya Pak. Terima kasih. Oke, Kan Mas Amit. untuk kasus seperti ini, eh, kirim nama lengkap, kemudian NIDN atau NUPTK, kemudian SK ke saya atau Pak Tasnim. Nanti kami akan meneruskan itu ke admin di pusat, karena yang bisa memindahkan itu admin di pusat. Dan mohon maaf, untuk admin di pusat kadang-kadang kita butuh waktu. Seperti kemarin yang datang ke LP2M, Ibu siapa dari Prodi Kedokteran, ada 3 orang yang salah semuanya ke IAIN Sultan Tosyiburi Jambi. Jadi waktu itu saya teruskan eh, kalau nggak salah hari Rabu atau hari Selasa ke LP2M, lalu sudah saya teruskan ke pusat, ke admin di pusat. Dan ini pagi tadi saya baru dikasih tahu, saya tanyakan ulang apakah sudah diselesaikan, baru pagi ini dijawab sudah diselesaikan. Jadi, oh ya, atas nama Ibu Putri Rahmadanita, kemudian Ibu Flora Finalita dan Muhammad Al-Hafiz. Jadi 3 orang ini kemarin juga kasusnya sama dan itu sudah baru selesai setelah beberapa hari. Jadi memang ini agak rumit karena ini menyangkut admin di pusat. Kemudian Bu Nining, saya langsung baca Pak Tasnim ya. Ya silakan Mas Amit. ID Google Scholar saya di Sinta beda Pak, mohon bantunya untuk update. Ya, kirim. Saya tidak tahu Bapak Ibu bisa langsung mengganti Google Scholar Bapak Ibu nggak ya? Saya coba cek.
eh, lakukan profil, update profile, tapi nggak bisa Google Scholar. Jadi Bapak Ibu kirim aja eh, ID, bukan ID, link Google Scholar Bapak Ibu yang baru. Nanti tulis nama, kemudian link Google Scholar Bapak Ibu yang baru, mohon untuk diupdate ke Sinta, kira-kira gitu. Bu Dwi Mahidin Pahlevi, Sebelumnya bagaimana dengan Mas ada Bu Siti Malina sudah angkat tangan Mas. Oh iya, silakan Bu, Bu Malina. Ada. Ya, baik. Terima kasih Pak Habib dan Pak Tasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bergabung, tapi saya sudah dapat menyimak dari tadi. Ini masalahnya gini, saya di akun Litab Dimas itu memakai email pribadi, bukan memakai email Win, tapi saya sudah terdaftar sebagai akun Litab Dimas. Gimana itu? Oh, iya. Kalau di Dimas yang sudah pakai email pribadi, nggak apa-apa, lanjut aja. Karena nggak bisa diupdate, nggak bisa diperbarui emailnya di Tab Dimas. Ya Pak Tasnim, Iya. itu nggak bisa. Jadi untuk di Tab Dimas nggak apa-apa menggunakan akun pribadi. Ini di Tab Dimas ini kan produknya waktu awal-awal itu menggunakan email email sendiri kebanyakan. Tapi kalau akun Bapak Ibu kami hapus, kami ganti dengan akun yang baru, itu bermasalah karena nanti data penelitian Bapak Ibu menjadi hilang. Nah, itu masalahnya kan Ya, kita takut ya, nanti penelitian sebelum-sebelumnya kan hilang. Kalau ya, untuk Sinta dan Google Scholar, alhamdulillah sudah pakai email ya. lembaga. Kalau Jadi nggak Sinta, masalah ya, yang di ya. Dimas pakai email pribadi. Kalau Litab Dimas yang lama udah nggak apa-apa. Nah, Kalau ya. yang baru mendaftar akan kami Mm-mm. tolak pendaftarannya. Oke, Oh, oke. Makasih gitu. Pak Tasnim dan Pak Abid atas Ya. pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, sekaligus ini Bu Bapak Ibu yang lain, kalau Bapak Ibu menggunakan email pribadi untuk Sinta, ya silahkan kirim email yang baru ke kami, nanti kami akan update, bisa kami mengubah menjadi email institusi. Oke. Tapi sekali lagi mohon agak bersabar karena kadang-kadang eh, web Sinta halaman admin itu tidak selalu bisa diakses. Kita nggak tahu apakah belum stabil setelah mereka migrasi dari Kemdikbud ke Kemdikti-Saintek. Jadi sekali lagi mohon agak bersabar. Oke. Baik, ada lagi Mas yang ingin bertanya langsung, ada Bu Nova Kafrita, kemudian dilanjutkan oleh Pak Yudi Armansyah. Silakan Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan di Sinta ada isi profile ya, Pak. Setelah itu kita sinkronisasi. Isi profile harus sesuai dengan PD Dikti. Eh, beberapa 2 minggu yang lalu saya juga baru tahu, Pak, ternyata home base saya pindah ke PGMI. Sementara jurusan saya dan saya ngajar di pendidikan fisika. Penelitian saya di pendidikan fisika. Kalau di profil saya tulis pendidikan fisika, berarti nanti nggak bisa disinkronisasikan karena harus sesuai dengan PD PD Dikti atau Sister. Mohon pencerahan Pak. Saya sudah melapor ke PDUPT, ke OK dan ke LPM. Akhirnya dari OK disuruh ke PD IPT Putih PD. dari PD, ya. Terus saya disuruh ke LPM, dari LPM tunggu. Nah, gimana Pak? Mohon pencerahannya Pak agar mulus ke depannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Ya, eh, kalau kasus seperti itu kami berpegang ke PD Dikti. Jadi kami akan sinkronisasi otomatis, update otomatis dari PD Dikti. Jadi Bapak Ibu, kalau kendalanya seperti itu, mohon diubah dulu, minta ubah ke UTPD dulu. Di UTPD sudah katanya
harus ada SK, Ibu. Saya ke LPM. Eh, Oh, LPM tuh Bu, apa saya temui waktu itu ada sekretaris dan staf. Ibu ketua nggak ada, kata di apa di penyebaran apa istilahnya penyebaran dosen saya di pendidikan fisika. Ternyata iya. tahu-tahu Pak udah apa nggak tahu kenapa saya disuruh minta SK tapi banyak alasan Pak. Gimana solusinya? Nah, Izin ya, izin menambahkan Pak Abid, itu kemarin kan Bu Nova itu kan diparkirkan karena kebutuhan akreditasi fisika kemarin kan. Jadi kami itu memarkirkan beberapa dosen terkait eh, yang tidak kami pakai untuk DTPS, akhirnya diparkirkan ke PGMI kemarin. Nah itu, jadi saya pun juga apa ya kena korbannya di situ juga gitu loh. iya. Ya, itu Hmm. kebijakan pimpinan Bu Nova. Jadi kalau terkait akun, pedoman kami tetap di apa namanya, di PD Dikti. Jadi nggak masalah sih sebetulnya. Eh, apa namanya, untuk kenaikan pangkat saya tidak tahu, tapi menurut saya tidak terlalu, tidak masalah itu. Yang jelas kan Ibu sudah memiliki akun Sinta, dan Sinta itu yang kami sinkronisasi atau terupdate-nya ke PD Dikti, dan PD Dikti ya sesuai dengan data yang ada di sana. Itu saja. Iya, Jadi Pak, masalahnya maaf. nggak Kalau masuk saya kan? melapor ke pimpinan, ke siapa saya harus melapor? Karena ke LPM saya sudah melapor kan. Karena kata Oka itu berpengaruh terhadap kenaikan pangkat. Saya melihat Oh, itu pas Pak dari informasi dari Pak Alfian kan ada workshop. Waktu itu saya nggak pernah lihat sistem, nggak pernah lihat PD Dikti. oke. Nah, harus check. Oh, kaget saya. Wow, Ya, kenapa ya, saya harus dipindahkan gitu? ya. Kalau kemana harus melapor, yang jelas tidak ke LP2M. Ah, Nah, itu saja. Mungkin ke Jadi kami LPM juga kali, tidak tahu. Ya, ke LPM berarti saya harus ulang ke LPM ya. Terima kasih ke Pak. ya, LPM. Ya, Bu Nova, biasanya di PD Dikti ini terkait home base itu memang di LPM ya, karena LPM itu yang Pak. berwenang di redistribusi Ya, dosen ya. Nanti sesuai biasanya PD Dikti itu sesuai redistribusi dosen. Tapi ya seperti yang disampaikan Mas Abid tadi, ini yang jelas bukan ke LP2M, ini kami tidak bisa apa namanya, bukan ranah kami untuk memindahkan home base Bu Nova. Ya, Bu Nova. Mungkin itu bisa menjawab sementara Bu Nova. Kami persilakan selanjutnya kepada Pak Yudi Armansyah. Jadi gini sih saya kan dulu saya buat Sinta ini waktu masanya kita belum ada email institusi kan, lalu masih IAIN juga. Nah lalu itu kan kita awalnya dibuat di sinkron dari Scholar kan Google Scholar. Nah akhirnya kita langsung sinkron jadi pakai email pribadi setelah disinkronkan ke Sinta otomatis. Nah sampai hari ini Sinta saya masih email pribadi, sedangkan GS saya itu saya daftar ulang waktu itu coba pakai sudah email institusi. Jadi di GS saya ada dua akun, akun pribadi dan akun email institusi seperti itu. Nah di Sinta saya tadi setiap perubahan-perubahan domain kita berapa kali berubah kementerian saya atau perguruan tinggi ini dia tetap sinkron itu Pak dengan email pribadi itu. Nah maksud saya tapi ada ketidaksesuaian data di Sinta itu dengan hasil apa namanya publikasi saya yang ada di Google Scholar itu Pak. Nah itu kayak gimana Pak Mas Abid, Mas Hasnum untuk solusinya. Terima kasih. oke. Ya, baik. Langsung. Eh, Satu, sebaiknya yang eh, Sinta menggunakan email pribadi itu dihapus saja akunnya. Maksudnya bukan Sintanya, apa, Google Scholar yang menggunakan email pribadi dihapus saja. Jadi Ya. gunakan satu akun yang menggunakan email institusi. Kemudian eh, linknya yang menggunakan email institusi kalau sudah ada dikirim ke kami. Nanti biar kami update. Kemudian apalagi tadi, agar tidak mengulang-ulang juga, eh, email institusi yang sudah benar, kalau
di Sinta masih menggunakan email pribadi, kirimkan email institusinya ke kami. Gitu aja. Jadi Bapak Ibu yang lain kalau masih menggunakan email pribadi untuk akun Sinta, sebaiknya kirim email institusi ke kami dengan catatan mohon ditambahkan atau mohon email di atas untuk menggantikan email pribadi yang ada di Sinta. Itu kira-kira begitu. Ya, makasih Mas Abi. Sama-sama. Oke. Oke. Ini langsung saya baca aja Pak Tasnim pertanyaannya ya. Ya, silakan. Ya. Bu Nining Nuraida. Assalamualaikum. Izin bertanya. ID GS saya di data Sinta berbeda, Pak. Mohon bantunya untuk update ID GS saya karena mau update sendiri data tidak bisa data kunci. Tanda merah. Ya, maksudnya gimana ini? Jadi Bu Nining kirim saja bukan ID-nya GS-nya, tapi kirim link Google Scholar ke kami, link Google Scholar. Nah, nanti kami bisa menggantikan itu ke Sinta. Tapi juga mohon ditulis namanya, Bapak Ibu. Kalau kirim WA kadang-kadang handphone berganti, kadang-kadang hilang. Jadi kami bingung ini akun siapa, kira-kira begitu. Itu dari Bu Nining. Kemudian dari Bu Dwi Mahidin Palevi. Ini Bapak atau Ibu ini? Izin bertanya Pak, bagaimana dengan dosen DLB yang sudah ada akun Scopus, GS, Garuda, dan kawan-kawan yang memegang 2 reviewer jurnal di Unja maupun nasional? Wah ya, ya, ya kalau Bapak Ibu punya NIDN atau NUPTK, Bapak Ibu bisa mendaftar. Tapi kalau tidak bisa atau tidak punya NIDN atau NUPTK, Bapak Ibu tidak bisa mendaftar Sinta. Jadi mohon itu dipastikan dulu. Kalau syarat yang 4 tadi, satu email institusi, kemudian kedua akun GS, kemudian NIDN atau NPTK, kemudian apalagi satu, itu silahkan mendaftar. Ibu Sinta Fitria Utami, saya sudah punya akun Sinta di kampus lama dengan menggunakan email kampus lama juga. Ketika saya pindah, admin Sinta di sana memindahkan aplikasi ke UIN Jambi. Tapi untuk prodi masih unknown. Kemudian saya tidak bisa login ke akun saya. Oke. Nanti kirim WA saja, Bu Sinta. Kirim nama, kemudian soal afiliasi. Nanti kami cek karena kami sekarang nggak bisa diupdate ini. Nggak, maksudnya nggak masuk ke halaman halaman admin nggak bisa masuk juga. Jadi kalau bisa masuk bisa sekaligus kami kerjakan ini, tapi ternyata nggak bisa. Apakah membuat akun baru? Jadi nanti kami cek dulu apakah akun ibu ini ada. Kalau ada, nggak perlu buat yang baru. Kalau tidak ada, nanti Akun Bu kirim. Sinta nih ada, Mas. Ada ya? Ada akunnya, Mas. Akunnya ada. Di situ Ya, bisa buka Pak Tasnim ya? bisa buka. Oh ya. Kemudian emailnya email kampus lama ya. Itu silakan kirim ke Pak Tasnim email yang baru. Dia sudah Bu Sinta ini sudah pakai email UIN Jambi. Kemungkinan lupa Bu, password ini mungkin. Bu Sinta Fitria Utami ya? Ya, ada Bu Sintanya ada, Bu. Ada Pak. Nah, Nah, ya Oh maksud udah tidak. ganti ya Pak ya? Ya, Ibu yang mengganti sendiri, Bu. Ibu yang tahu itu. Oh iya iya. Karena itunya prodinya masih unknown gitu. Jadi nggak sinkron dengan untuk GS-nya. untuk prodi yang unknown itu Hmm. apakah NIDN-nya sudah betul atau NUPTK-nya sudah betul? Kalau sudah betul, dia akan tidak unknown. Jadi silakan dikirimkan juga ke Pak Tasnim NIDN atau NUPTK yang betul-betul punya Ibu. Oh baik Pak. Oh mungkin unknown karena NIDN saya baru pindah ke UIN Iya. Bu, Jambi. bahasa dan sastra Arab ya, Bu ya? Iya Pak. Nah, Ya, udah, Bu. Oke. Terima Udah ndak kasih Pak. unknown lagi. Udah ndak unknown lagi, Oke, Bu. terima Udah kasih known Pak. ya, Bu. Ya. Ya. sudah known ya, well Ya. known. Oke, dari Terima Pak kasih. Yunus, terkait
terkait skor Sinta, apa saja yang mempengaruhi naiknya skor Sinta? Oh ya, ada banyak yang mempengaruhi. Yang jelas publikasi dan terutama publikasi dalam 3 tahun terakhir itu menjadi penting. Jadi Bapak Ibu harus selalu mengupdate publikasi Bapak Ibu 3 tahun terakhir. Pastikan lakukan sinkronisasi secara berkala nanti akan pelan-pelan naik. Tapi kadang-kadang muncul juga pertanyaan begini ke kami. Saya baru saja sudah memasukkan nih sekian puluh publikasi ke GS, sekian ke Scopus, kesekian ini sudah saya sinkronisasi ke Sinta, tapi eh, skor saya tidak naik misalnya. Nah, itu di luar kemampuan kami karena kami juga nggak tahu cara bekerjanya aplikasi ini seperti apa. Ya, jadi ini aplikasi yang punya Kemdikti Saintek dan mereka lah yang apa namanya yang tahu ini mesin sepertinya jadi otomatis jadi soal skor itu kami juga tidak punya kewenangan. Tidak bisa masuk bahkan menghitungnya pun kami nggak bisa itu Bapak Ibu. Jadi kalau komplain ke kami soal begitu ya kami juga bingung menjawabnya. Tapi yang jelas semakin Bapak Ibu punya publikasi terbaru yang banyak, buku buku-buku diupdate, kemudian apa Haki. Nah, Haki ini sayangnya tidak otomatis, jadi dia harus diverifikasi dan kadang-kadang kami nggak bisa melihat secara langsung, nggak otomatis terlihat ketika ada yang mengupdate buku atau Haki. Jadi mohon kabari kami kalau sudah. Kemudian Ibu Dian Mustika, akun Sinta dan Litab Dimas saya masih menggunakan email pribadi. Jadi untuk Litab Dimas nggak apa-apa, tapi untuk Sinta bisa dikirim ke saya atau Pak Tasnim untuk diperbarui. Apakah perlu registrasi ulang? Tidak perlu. Jadi cukup diganti saja nanti, Bu Dian Mustika. Ibu Hedia Rizky, ketika mau sinkronisasi Sinta tidak bisa. Tulisannya maaf sinkronisasi ke Sinta belum dapat dilakukan karena proses migrasi server API Sinta. Nah, ini yang terjadi sebetulnya Bapak Ibu di Kemdikti Saintek. Jadi kami juga nggak bisa. Selama ini memang belum stabil aplikasi ini. Tapi bagaimanapun dicoba-coba saja terus. Ibu Putri Ayu Lestari izin. Sampai saat ini saya masih terkendala dengan status validasi data Sinta yang belum disinkronisasi. Maaf, ini Bu Putri dan Mbak Hedia Rizky ini maksud sinkronisasinya dari Litab Dimas ke Sinta atau apa ini, Bu? Izin Pak Taslim dari Litab Dimas ke Sinta mau sinkronisasi. Jadi masih merah akunnya, tidak bisa Oh, upload proposal. Oh ya, berarti nanti di Sinta ya? Di Litab Dimas di nih ya? Litab Dimas. Nah, di Litab Dimas. Jadi Nanti mohon Ibu, nomor ID-nya udah, nomor ID-nya udah bisa masuk, tapi pas mau sinkronisasi gagal. ah, nanti Ibu ini aja Bu, Ibu kirim NIDN, kemudian ID Sintanya dan screenshot halaman pertama Sintanya ke saya. Oh, oke. Siap. Ya, Oke, makasih, termasuk Pak. nanti Bu Putri Ayu juga. Oke, siap. Terima kasih Pak Taslim. Ya, Pak, terima sama-sama. kasih Pak. Ya. Oke, dari Pak Heru, bagaimana mengajukan akun Turnitin? Nah, silahkan kirim ke Pak Tasnim nanti. Pak Tasnim bisa. Ya, mungkin ini Pak Heru ini dosen. Ada Pak Herunya, Pak. Kemarin kami sudah share itu, Pak, secara kolektif untuk pengajuan akun Turnitin dosen. Tapi mungkin Pak Heru belum mengisi ya. Bisa nanti dikirimkan email dan nama lengkapnya nanti akan kita coba daftarkan. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin dulu pernah memiliki akun Turnitin baik yang melalui universitas atau tidak, itu akunnya masih bisa digunakan. Tetapi untuk fitur yang ada di UIN Jambi, maksudnya fitur yang pro-nya baru bisa digunakan ketika sudah didaftarkan di Turnitin UIN Jambi, yaitu dengan menggunakan email institusi Bapak Ibu. Jadi kalau dulu sudah punya, sudah pernah menggunakan, misalnya tahun berapa sudah pernah menggunakan, tidak aktif lagi, itu Bapak tidak membuat akun yang baru, tapi cukup
masuk saja ke akun yang lama, atau kalau lupa password ya silakan gunakan email dan klik lupa password, ikuti proses selanjutnya. Begitu Pak Heru. Oke, Pak Kodri, CMNS kan belum ada jabatan fungsional. Ketika S melengkapi profil Litap Dimas. SKCPNS saja berarti Ya, SKCPNS ya, Pak Kodri. CPNS. Kemudian Pak Aris, saya sudah punya akun Sinta, tulisan saya yang ada di GS tidak tersinkron dengan Sinta. Nah, pastikan GS-nya memang diisikan benar di Sinta. Jangan-jangan GS yang lain. Seperti Pak Yudi tadi kan punya dua GS itu. Kadang-kadang Bapak Ibu, begini yang sering jadi kasus itu, Bapak Ibu membuat Google Scholar, akun Google GS. Ketika itu sudah dibuat dengan menggunakan email institusi, lalu Bapak Ibu kemudian membuka akun GS Bapak Ibu. Dan tanpa sadar ketika membuka menggunakan handphone Android, yang handphone Android itu otomatis tersinkron dengan akun Gmail, maka Bapak Ibu kemudian membuat GS baru menggunakan Gmail. Yang terupdate kadang-kadang yang Gmail itu bukan yang menggunakan email institusi. Jadi secara nggak sadar kadang Bapak Ibu punya dua akun GS. Itu sering terjadi karena kasus membukanya menggunakan handphone. Jadi agak hati-hati juga Bapak Ibu. Bu Nining, terima kasih. Bu Urwa Wuska, izin bertanya Pak, akun Garuda saya ada 3 ID yang berbeda. Cara mengklaim, oke, saya akan cek Bu, apa bisa dibuka nggak Garuda ini? Garuda sebentar. Ya, oke. Nah, insya Allah bisa dibuka ini. Nah, saya akan praktekkan. Bu Urwa Wuskaladini. Nama lengkap itu, Bu, ya. Oke, saya akan di sini. Nah, saya akan advanced. Jadi begini caranya, Bapak Ibu. Nah, ini Ibu. Bagaimana cara menyatukan? Cara menyatukannya seperti ini, ya, Bapak Ibu. Nah, ada 3. Nah, kenapa bisa 3? Ini terlihat, Pak Tasnim, ya? Halo? Terlihat, Terlihat. terlihat, Pak. Oke. Ini kan ada 3 nih. Yang pertama menggunakan apa namanya afiliasi Win Sultan Toha Saifuddin Jabi, dan ini yang benar afiliasinya, penulisannya begini. Kemudian yang kedua itu unknown, tidak benar, afiliasinya tidak terlihat. Yang ketiga juga tidak terlihat. Jadi cara menyatukannya seperti ini. Ini saya satukan sekalian. Ini saya diklik ini 3. Kemudian saya akan lihat yang paling banyak yang mana ininya, publikasinya. Publikasinya yang paling banyak. Kenapa yang publikasi yang paling banyak? Ini nanti yang akan digunakan nomornya 74611. Oke. Ini saya akan klik merge author request. Oke. Nah, sudah muncul begini. Saya akan ganti, kita akan memerger 3 akun ini menjadi satu. Nah, yang satu itu yang mana saya akan menggunakan yang paling banyak publikasinya, yaitu yang ini. 7479 karena ini punya publikasi 4. Oke, ya ini 4, saya pakai nomor ID-nya itu, kemudian afiliasinya saya pilih yang UIN Sultan Tasyibudin Jambi. Nah, mohon Ibu Urwa Wuska kirim ke apa tadi? Chat tadi, nama ini emailnya apa? Email institusinya. Oh ya, baik Pak. Nah, segera karena harus segera dimasukkan. Sudah Oke, Pak. ya.
Oke, saya masukkan. Betul kan? Nah, sudah begitu. Ini semua publikasinya saya akan send request. Oke, nah jadi Ibu Urwawuska Ladini sekarang sudah kami request untuk disatukan. Jadi request Ibu ini masih apa namanya akan diproses kurang lebih 14 hari ini. We will try to process it within 14 days. Nah, jadi 14 hari. Nah, jangan lupa ini apanya ID ID Garuda Ibu yang terbaru, yang ini, yang terupdate ya. Ya, siap Pak. Saya Terima kasih banyak Pak. kirim di kolom Di chat. konsinta ya. Jadi simpel sebetulnya untuk menyatukan itu. Oke. Begitu Bapak Ibu kalau menyatukan apa namanya menyatukan akun di Garuda. Oke. Kemudian Bu Saidah, tolong tata cara mendaftar atau sinkron Sinta di-share ke grup dosen. Nanti link apa namanya ini kami unggah ke YouTube dan nanti eh, kami kirim ke Sinta. Pak Yudi izin live. Oke, silakan. Kemudian Bu Marlina, maaf, masalah tulisan yang di Google Scholar tidak bisa dibuka karena data di repository error. Nah, kalau data di repository silakan ke perpustakaan. Ini repository kaitannya dengan perpustakaan, Ibu. Jadi kami juga nggak bisa jawab itu. Bu Tati, izin bertanya Pak, mendaftar di Tabdimas dengan kartu NIDN dosen baru belum punya NIDN. Gimana solusinya? Tadi sudah disampaikan bisa NUPTK. Jadi kalau NUPTK belum ada, silakan diurus dulu ke UTPD. Nah kalau nggak ada ya kami nggak bisa, karena itu syarat yang ditetapkan oleh Sinta. Bu Sonia, CPNS belum memiliki akses Turnitin, tapi semua sudah memiliki email instansi. Oke, nanti Pak Tasnim akan share lagi di grup dosen yang belum memiliki akun Turnitin. Oke, begitu Pak Sukron, silakan. Yes, matur. Terima kasih Mas. Ya. Ini mau nanya setelah tadi ada ini tadi, bagus kalian ini saya cek punya saya ternyata saya ada sekitar 10 akun Di Garuda. di Garuda. Yang saya pilih apa ya Mas ya, afiliasinya Universitas Islam Negeri Sultan Tasaifuddin Jambi atau yang mana? Yang maksudnya afiliasi yang sudah fix itu yang mana Mas? Karena ini ada Win STS, Sultan Taha saja, itu banyak gitu Pak. Gimana Mas? Oke, Kira-kira? saya akan share. Apa namanya? Afiliasi yang benar-benar kita gunakan gitu Mas. Jadi biar saya bisa menyesuaikan. Siap. Begini. Ya betul itu. Nah untuk semua publikasi Bapak Ibu sudah ada SK Rektor menggunakan afiliasi yang ini. Ya, jadi meskipun nanti ada Universitas Islam Negeri, ya tetap disatukan begini. Kalau Bapak Ibu nulis artikel di jurnal, mohon ditulis dengan afiliasi ini. Yap. Jadi Win Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi jangan menggunakan afiliasi yang lain. Misalnya Bapak Ibu ada Pak Sukron di Saintek, jangan menggunakan Fakultas Sains dan Teknologi. Jangan juga ditulis dalam bahasa Inggris, misalnya State Islamic University. Nggak usah, tetap Win Sultan Toha Saifuddin Jambi aja. Ya. Siap. Kalau misalnya orang jurnalnya apa namanya memaksa menggunakan itu, sampaikan saja bahwa afiliasi resmi kami adalah ini. Jadi mohon untuk di apa namanya diperhatikan dalam publikasi. Oke. Ya, terima kasih Mas. Ya. Oke, Bapak Ibu masih ada? Pak Tasnim, gimana?
Cukup ya Mas ya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Pak Taslim. Waalaikumsalam ya Bu, silakan Bu. Mohon maaf tadi sama kasusnya dengan yang sebelumnya. Ini Garuda saya ada 3 akun Pak. Waktu saya cek, sebenarnya saya belum pernah membuat Garuda, tapi kalau pada waktu membuat bukanya waktu di auto, ini keluar sama dengan kasus tadi, sama saya mau pakai yang mana juga bingung ini Pak. Karena baru Oke, mau masukkan juga. saya selesaikan sekarang aja, Ibu. Ya. Ya Pak. Eh, Ya, mohon bentar. Bapak Ibu saya kan ditiru ya cara Mas Abid untuk mergernya karena ini bisa dilakukan oleh masing-masing Bapak Ibu kalau ada yang Oke, Ibu Suraida ya. Iya, Suraida. Oh, yang Sultan. Ya. Oke, jadi ini kemudian ini yang ini Nah, itu saya kok nggak tahu kapan saya buatnya itu Pak. oh ya, ini Mungkin yang aja 7 karena tadi yang kali ya. jelas ada jambinya ya Ada ini. tulisan, oh ya ya. Ini bukan, ini ya, kemudian ini ya. Oke. Oh ya. Oh, sebentar saya buat ini aja yang searching yang baru, yang ada jambinya. Ada berapa ini? Jadi akun Garuda ini otomatis Bapak Ibu membuat akun atau tidak akan muncul. Kalau Bapak Ibu menulis di jurnal yang terindeks Sinta. Oke, jadi ini nanti akan menggunakan 273 ujungnya. Oke, ini ya. Oh, Ibu coba kirim email Ibu ke kolom chat. Kolom chat. Ya. Jadi ini menggunakan sekali lagi seperti saya sampaikan ke Pak Sukron tadi menggunakan email institusi ini, menggunakan afiliasi ini, kemudian saya pilih 273 yang paling banyak. Oke, sudah. Maaf Pak Abid, boleh tadi muncul halaman itu kita klik apa ya? Halaman yang mana Ibu? Halaman yang outdoor ID karena di sini saya lihat publisher, jurnal, subject, suggest nggak ada yang. Oh gitu, ini. Mm-mm. Nah, saya ulang. Di halaman home, Ibu pakai komputer kan? Saya pakai komputer. Ibu klik advanced search, yang ini. Search. Nah, Oke. Oke, kemudian klik authors. Oke. Ya, kemudian namanya. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Ah, Pak. ya. Oke. Ibu Zuraida sudah kirim emailnya? Atau dibacakan saja emailnya nggak apa-apa? Halo, Ibu? Maaf Pak, langsung aja Pak ya. Itu aja Pak. Ini aja namanya. Ya, itu saja Pak. Oke. Biasanya kan nama email institusi sama, kecuali email saya yang agak beda lah. Ini send request. Nah, ketika send request, ini thank you for your suggestion. We will try to process it within 14 days. Jadi masih 14 hari Ibu menunggunya. Ya, berarti pakai yang itu Pak ya. Ya, ini saya kirim ke kolom chat. Jadi ID Ibu 394-273. Oh, itu yang dimasukkan Pak ya. Itu yang nanti akan dimasukkan ke apa namanya? Data Sinta ya Pak ya. Ya, ke Sinta. Oke, siap. Makasih Pak Abid. Oke, masih sama-sama Ibu. Saya tutup dulu. Pak Taufik, ini berarti di akun Garudanya Pak Taufik ya? Halo Pak Taufik? Ya, halo. Ya, betul Mas. Di akun Garuda, sebentar.
Ya, saya belum punya akun Garuda, nggak muncul deh, Mas. Oh iya, ini problemnya problem lama ini. Nama Ahmad Taufik gitu ya? Iya, tak ada email. Pakai K atau K, K, K? kelas. Oke, nah iya. Nah ini nggak ada nama. Memang nama Ahmad Taufik ini banyak sekali, Mas. Iya, ini jadi problemnya di sini. Ketika ini sebentar, searchingnya agak agak kasus beda ini. Ya, diklaim sama orang Muhammadiyah Makassar, sama UIN mana gitu. Padahal yang nulis kan afiliasi jelas di Sinta tuh UIN Jambi kan. UIN Oh, Sultan Tasimilunga Jambi. gitu. Padahal NU ya dikirim Muhammadiyah sana pula ya. Iya, sebentar dokumen. Ada judul artikel nggak? Coba dikirim. Ya, ini searchingnya agak susah ini, Pak Taufik ini. Salah satu artikel aja. Negotiating translator. Oke. Oh, nggak ketemu nih Pak Taufik keyword itu. Atau atau gini aja Pak Taufik nih khusus ini ke LP2M aja. Agak rumit ini di sini. Sementara kita diburu Jumat ini. Iya. Nanti kalau itu kalau yang kasus kayak gini nanti bisa diklaim Mas ya. Walaupun sudah diambil orang lain tuh. Walaupun udah diklaim orang lain. Bisa. Oh, oke, siap. Aman. Soalnya skor Sinta saya nggak naik masalahnya. Oh iya, Ya, makasih. Ya. sama-sama. Ya, itu. Salam. Akun Garuda tiga ternyata. Nah, Bu Nining. Nah, oke, sekali lagi untuk Garuda saya apa namanya? Saya nanti silakan Bapak Ibu dipelajari sendiri. Ini contohnya. Silakan mohon diperhatikan. Nining Nuraida. Oke. Ada 4 Ibu, bukan 3. Ya. Oke, jadi ini belum ini ya. Belum share ya. Saya share. Caranya seperti ini. Oke, gimana ini muncul tadi? Nah, ini. Ibu Nining Nuraida. Udah bisa dilihat, Bapak Ibu. Ini cara searchingnya. Nah, ini ada 4. Oke, saya request merger. Kemudian ini 341 betul. Afiliasinya UIN Sultan Tasawuddin Jambi. Kemudian emailnya tadi sudah dikirim. Oke, saya send request. Oke, ya ini masih 14 hari Bu ini. Jadi eh, oke, silahkan periksa di kolom chat Bu Nining. Oke, sudah itu langkah untuk merger atau menyatukan akun di Garuda. Assalamualaikum Mas Abid. Waalaikumsalam. Halo. Ini Halo. saya pakai apa namanya Zoom-nya Pak Ali Musa. Ini Ibu Mona nih. Oh iya Bu. Nah, kan, Bu. Saya kan udah merger ID Garudanya sudah ada, tapi begitu apa namanya ekspor ke Sinta ada satu artikel Sinta saya nggak nongol di Sinta. Di Sinta. Iya, Ibu ada satu artikel yang nggak nongol Sinta 2. Sinta 2. Tidak tertulis Sinta 2 atau tidak ada di situ? Tidak ada di apa? Tidak ada di Sintanya.
Padahal Tidak. kemarin pas merger artikel merger ID saya udah klik-klik gitu. Oh gitu. Tapi waktu itu memang ada tulisan Ibu ya. Ada Contoh. tulisan rame-rame tapi saya the first author waktu itu. Oh ya Bu, saya cek ini di Garuda. Oh ya ini, oh Jambi banyak. Sebentar ya, ya nama Ibu. Oke, saya. Izin Pak Abid, mungkin sambil share screen supaya kami lihat juga, Pak. Ya ya. Nah ini Ibu Mona Lisa ini kan namanya kan banyak nama ini. Eh, Jambi semua. Oke, yang Ibu Mona Lisa kan ini, kemudian eh Udah ada ID Garudanya yang merger itu, ya yang ini kan ada Mas juga ini Abid. Bu. Iya. Baru ini belum di merger nih. Ini juga tiga itu saya Eh, sebentar Mas. Tapi yang ID Garuda yang ini sudah sudah ada di apa? Dia sudah ditulis di sini, sudah diketik di apa ya? Akun apa ya? Di Sinta apa di mana ini? Karena saya sudah merger, saya taruh di situ. Apa Oh ya, nanti diapain sudah lagi? diperbarui. ID Garudanya itu pada saat Yang update case. nya Saya, di yang Sinta. akun yang Ibu pakai yang mana? Yang sudah ada itu yang mana? Nomornya berapa? ID Garudanya Ya. 3512929. Oke, berarti yang pertama ini betul. Oke, jadi ini saya merger. Ini ininya salah, jadi sekaligus UIN Sultan Tohaseuri Jambi. Email Ibu apa? Email institusi Ya, Mona Lisa. @winjambi.ac.id ya. Ya, Mas. Oke, sekarang tulisan Ibu yang nggak ada tuh yang mana? Apakah ada di sini? Oh, nggak ada di sana, Mas. Nggak ada di sini ya? Dia Google Scholar. Oh, di Google Scholar ya, guys. Masalahnya itu, Ibu. Jadi GS ini beda. Jadi 14 hari lagi bisa diupdate Sinta Ibu. Nanti akan ada publikasi yang baru karena ini tadi ada tambahan dua. Oke, sebentar. Ibu nulis di jurnal apa? Nama nama rumah jurnalnya ya. ISSN-nya. Eh, bentar dicek. Nama Hmm. jurnalnya Journal of Education and Technology. Nah, ini apa nama rumah jurnalnya nggak bisa connect langsung sekarang, dari tadi nunggu-nunggu aja. Oh gitu nggak? Oh iya, kalau nggak bisa ininya nggak susah juga kami ini ya Bu. Jurnal apa? Jurnal of Journal of sebentar Mas. Journal of Education and Technology. Educational Technology ya. Education Technology, Universitas Pendidikan Ganesha. Teknologi. Journal of Education Technology. Itu aja ya namanya. Journal of ya, Undiksa ya. Yang atas. Undiksa, sebentar. Saya cari yang di Sinta. Ini ya Bu ya. Betul. Iya, iya. Education Teknologi di Sinta ini. Ibu nulis di nomor berapa, volume berapa? Oh, bentar ya. Bentar. Volume 7, volume 7 2000 isu 2 Sebentar. 2023. 2023 ya? Iya. Judul artikel Ibu apa? Online Based Learning Management System. Pakai gini ya mestinya ya. Online Based Learning Management System. Ini Bu ya? Right. Ya, betul. Oke, sebentar ya. Ini sudah ada di sini. Tinggal di Garudanya aja yang belum ada Bu ya.
Yang Garuda yang nggak ada ya. Nggak ada Garuda Biasanya tadi ya. kemarin waktu itu nongol kok kenapa hilang gitu ya Garudanya. Iya, iya, iya. Sorry. Iya. Ini nanti karena tadi sudah minta merger begitu, jadi nanti nunggu 14 hari, Bu. Setelah 14 hari baru kami inikan lagi, cari Oke, berarti publikasinya. ID-nya ID yang itu aja, yang kemarin Iya, aja ya. yang lama iya. ID. Karena Iya. tadi mestinya setelah itu kami cari judulnya juga, jadi bisa ditambahkan Oh, sekaligus. Tapi mungkin eh, karena tadi sudah itu nanti bermasalah di merger Garudanya. Oke, berarti jadi nunggu dulu Mas ya. ya nunggu yang sudah dua publikasi yang dari akun yang lain itu masuk. Kalau sudah itu baru baru apa namanya, baru bisa Diproses lagi. diproses ya. Oke, thank you ya Mas Abid. Ya sama-sama Ibu. eh Pak Kodri ini kapan kira-kira kami bisa registrasi ulang akun Sinta? Nah, mudah-mudahan kami ini, halo Pak Tasnim, Ya, ya Mas Abid. di situ bisa buka Sinta ini ya, Sinta admin. Bisa, bisa. Pak Kodri Oh, ya, iya, dihapus saja ya ininya Mas Abid. dihapus saja ya. Oke. Akunnya dihapus saja. Kalau sudah dihapus, silahkan mendaftar. Ya. Terus untuk Bapak Ibu yang terkendala masih di masalah Litap Dimas sinkronisasi ke Sinta, tolong nanti di WA-kan ke kami, eh, ketikkan ID Sintanya yang benar, kemudian eh, skor Sinta 3 tahun terakhir dan all years. Nah, gitu Bapak Ibu. Iya, iya. Ya, dan nama lengkapnya. Terus perintahnya apa gitu. Nah, kadang-kadang dosen kita ada tadi tiba-tiba minta maaf lah, minta maaf kenapa gitu kan. Jadi ya, yang jelas Bapak Ibu petunjuknya gitu, biar kami tahu apa yang harus kami lakukan gitu. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Pak Kodri tadi ya. Pak Kodri. Muhammad Amin Kodri Syahnaidi ini Pak ya. Iya, iya. Ya, sudah Pak, silakan registrasi ulang dan pastikan benar ya Pak untuk email dan lain-lainnya. Afiliasi terutama ya. Afiliasinya terutama Pak. Ya, Oke Pak Tasnim, mungkin sudah ya sudah cukup ya agak Bapak Ibu. Kalau nanti agak ada masalah lagi silakan Bapak Ibu. Kalau agak berat ya datanglah ke LP2M, datangi kami, lihat kami di situ Bapak Ibu. Ini banyak nih tinggal 77 sudah ada yang mau sholat Jumat. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Kapan kira-kira kami bisa registrasi? Pak Kodri sudah bisa registrasi ulang sebelum Jumat ini pun sudah bisa Pak Kodri. Silakan registrasi ulang. Oke, begitu ya Bapak. untuk Ya, ya Mas Abid, silakan. Google Scholar ini ada yang nanya via ini, via apa namanya, WA ke saya. Ya, bisa di, oke. Kalau mau menambahkan ini, Google Scholar, ininya apa namanya, publikasi di Google Scholar, caranya Bapak Ibu klik yang tanda tambah ini. Tapi Bapak Ibu harus masuk dulu ke akun Bapak Ibu. Jadi harus sudah, ini kan artinya masuk ke akun Bapak Ibu. Nah, kalau sudah baru masuk ke sini, add artikel, kemudian dicari artikel Bapak Ibu, searching di situ. Nah, gitu. Hari ini caranya add artikel, nanti di sini muncul artikel-artikel yang pakai nama Bapak Ibu. Nah, jadi pilih yang betul-betul artikel Bapak Ibu memang. Lalu diklik, lalu ditambahkan. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau belum ada gimana? Kalau jurnal
Jurnal yang masih baru biasanya masih agak nunggu beberapa hari itu. Nah, kalau menunggu beberapa hari, eh, ya ditunggu dulu. Kalau misalnya mau lebih cepat di apa ditambahkan manual juga bisa, gitu. Mungkin itu Pak Tasnim, sedikit Ya, tambahan. oke. Nah, sebelum ditutup bagi Bapak Ibu, khususnya bagi kawan-kawan dosen yang baru mengajukan di Litap Dimas, nanti kita berproses ya Bapak Ibu. Kita akan coba cek satu persatu kelengkapan dokumen dan lain sebagainya. Mohon bersabar. Eh, Bapak Ibu mohon bersabar karena memang Litap Dimas ya juga belum ini ya, belum waktunya juga sekarang untuk daftar penelitian dan lain sebagainya, tapi tetap kami proses dan Bapak Ibu silakan cek akunnya, jangan lupa passwordnya. Nanti kalau lupa passwordnya nggak bisa masuk setelah di apa diverifikasi ya gitu ya Bapak Ibu. Oke, kami cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Atasnya Ya, saya silakan. saya Oh ya, ya, Pak Ketua silakan Pak Ketua. saya lihat masih banyak yang ragu soal ya, email Agak, Bapak Ibu. agak jauh suaranya Bang Ketua. Sebentar ya. Ini sudah Pak Tasnim. Ya, sudah Ya, jelas. sudah jelas. Nah, tadi saya dengar banyak sekali yang apa ya yang ragu soal afiliasi, soal email. Perlu saya tambahkan di sini di LP2M itu insya Allah setiap tahun ada insentif Bapak Ibu. Di dalam juknisnya itu artikel yang mendapatkan insentif itu wajib afiliasinya itu dituliskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Abid. Email lembaganya, nama lembaganya harus mirip. Kalau enggak ada kontribusinya untuk win kita Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menerima insentif. Jadi kami kasih tahu dari awal, mulailah menulis dengan benar afiliasinya ya Bapak Ibu. Ya nanti misalnya Bapak Ibu terbit di Scopus, afiliasinya salah, misalnya pakai bahasa Inggris itu tidak bisa diajukan insentif gitu. Jadi kami memberikan alert dari awal. Kalau ragu ya ditanyakan lagi ke LP2M. Demikian Pak Tasnim, sekedar mengingatkan ya. Lanjut Pak Tasnim, tutup. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua atas arahnya. Begitu ya Bapak Ibu, afiliasi ini sangat penting sekali Bapak Ibu, termasuk di Scopus, di Garuda dan lain sebagainya. Karena kalau afiliasinya bukan UIN Sultan Tasawuddin Jambi, nanti otomatis dia tidak akan langsung nyantol ke kampus kita. Dan tadi juga sudah dijelaskan tentang juknis dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mohon maaf, mungkin waktu yang terbatas tidak bisa menjelaskan secara rinci kepada Bapak Ibu. Kami sangat terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke LP2M. Kami persilahkan. Nanti insya Allah bisa kami bantu di LP2M dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan, khususnya terkait dengan akun-akun yang dikelola oleh LP2M, termasuk Turnitin dan lain sebagainya. Nanti juga akan kita share ulang apa namanya pendaftaran akun Turnitin bagi Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kami sampaikan, pendaftaran akun itu tidak akan berpengaruh apa-apa ketika Bapak Ibu sudah punya akun. Jadi seolah-olah kita tidak memproses kan, tapi padahal sudah kita proses, cuman akun Bapak Ibu sudah ada. Akhirnya tidak ada notifikasi apa-apa ke Bapak Ibu. Jadi coba dicek lagi, diklik di halaman login itu lupa password gitu. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah punya akun sebelumnya itu ditunitin. Begitu juga nanti tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Mas Abid dan ada beberapa tadi sudah dipraktekkan ya bagaimana cara pembaharuan akun, sinkronisasi, merger dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi Mas Abid? Eh, Cukup Pak Tasnim. Eh, Oke. Nanti mungkin sore ini atau malam atau besok pagi kami insya Allah akan kirim link YouTube dari kegiatan ini supaya bisa dilihat-lihat lagi kalau ada yang masih ragu gimana cara dan seterusnya. Oke, baik. Nah, terima kasih Mas Abid. Oke, baik. Demikian ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf dan kita ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.